Halo semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait topik Simplisia, khususnya adalah pada aspek mutu dari Simplisia. Dan pada hari ini ada 3 topik besar yang akan kita bicarakan. Yang pertama terkait tantangan aspek mutu dari sisi faktor internal Simplisia itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal yang mempengaruhi mutu Simplisia. Dan yang ketiga adalah solusi untuk mengatasi faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap mutu Simplisia. Terlebih dahulu kita awali penjelasan kita pagi ini dengan flow diagram traditional circulation of herbal medicine atau sirkulasi obat tradisional. Yang pertama adalah suatu obat herbal itu diawali dengan herb cultivation. Ya, cultivation itu adalah suatu proses kultivasi penanaman, ya, pembudidayaan. Yang kemudian setelah dibudidaya maka akan dikoleksi atau dipanen. Setelah dipanen bisa jadi dia akan menuju pada supplier 1, penjual yang kedua, baru masuk pada suatu perusahaan pengolahan, ya, yang bergerak di bidang obat tradisional. Di mana dari factory ini kemudian raw material tadi akan diproses menjadi proses herbal material, suatu sediaan, ya. Kemudian proses herbal material akan menuju pada pharmaceutical factory menjadi suatu herbal product, ya. Jadi proses herbal ini adalah suatu industri yang bergerak pada penyediaan raw material Simplisia. Kalau sudah pharmaceutical factory herbal product, maka sudah menjadi suatu produk sediaan obat herbal. Proses herbal material atau yang berasal dari Simplisia saja ini bisa juga langsung dijual pada supermarket atau farmasi, langsung ketemu dengan konsumernya. Kemudian pharmaceutical factory herbal product bisa menuju penjual, ya, ke farmasi atau supermarket atau bisa ke klinik atau hospital, ya. Kemudian dari klinik atau hospital bisa menuju pada practitioner atau klinisi seorang dokter, ya. Ternyata itu perjalanan dari suatu produk, ya, obat herbal. Obat herbal bisa dijual dalam bentuk proses herbal material, di sini adalah simplisianya, ya. Bisa juga dijual dalam bentuk herbal product, pharmaceutical factory. Ternyata perjalanan suatu tanaman obat menjadi simplisia sampai dia menjadi suatu produk obat herbal itu cukup panjang, ya. Nah, selama proses panjang tadi itu ternyata banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas atau mutu dari Simplisia sebagai bahan baku obat herbal. Secara umum ada 2 faktor, ya, yang menjadi permasalahan, ya, dari mutu Simplisia ini sendiri. Yang pertama adalah faktor internalnya dan yang kedua adalah faktor eksternalnya. Apa saja? Kita coba pelajari, ya. Yang pertama, faktor eksternal yang mempengaruhi mutu Simplisia. Faktor eksternal berarti eksternal itu berasal dari luar yang bisa mempengaruhi mutu, ya. Sedangkan faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam tanaman itu sendiri yang akan mempengaruhi mutu. Faktor eksternal yang akan mempengaruhi mutu Simplisia diantaranya adalah kontaminasi, ya, adanya kontaminasi. Kemudian adulterasi, pemalsuan, misidentifikasi atau salah mengidentifikasi. Kontaminasi di sini ada 4 poin besar, ya, yang akan menyebabkan kontaminasi terhadap Simplisia. Yang pertama adalah heavy metal atau logam berat. Yang kedua adalah pestisida. Ya.
Yang ketiga adalah mikroba ataupun mikotoksin, dan yang keempat adalah foreign matter yang lain atau zat-zat lain yang tidak diinginkan ada pada simplisia. Sedangkan faktor internal sendiri secara umum ada dua. Yang pertama adalah kompleks phytochemical ya. Yang kedua adalah non-uniform ingredients. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait faktor internal maupun eksternalnya. Faktor eksternal yang pertama, kontaminasi. Kontaminasi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu hal ya, pengotor ya, suatu pengotor yang tidak diinginkan, bisa berupa chemical ya, zat kimia, atau mikrobiological atau dari mikroba, ataupun dari foreign matter, misalnya dari debu ya, kemudian kotoran serangga dan yang lain-lain ya, yang dia itu bisa masuk mulai dari starting material awal. Material awal ini bisa didefinisikan sebagai bahan baku ya dari pembuatan simplisia awal, tanaman segarnya. Material awal juga bisa didefinisikan sebagai tanaman ya. Kemudian menjadi intermediate product. Intermediate product itu produk antara sebelum dia menjadi finish product. Seperti kalau di gambar ini kita bisa lihat ya bahwa material awalnya adalah daun jambu biji segar. Intermediate produknya adalah simplisianya ya, yang sudah dikeringkan. Finish produknya, produk jadinya adalah suatu sediaan obat herbal ya, diapet ya, kapsul yang berisi ekstrak daun jambu biji. Namun, finish produk sendiri atau produk akhir bisa juga berubah simplisia. Seperti contoh yang ini, ketika simplisia ini diseduh saja dengan air panas ya, kemudian akan menjadi herbal tea, teh herbal. Nah, teh herbalnya ini adalah finish herbal produknya. Ya. Kontaminasi ini bisa berasal dari mana saja atau pada saat apa saja. Yang pertama adalah ketika proses produksi. Ketika proses pembuatan perubahan dari segar menjadi suatu bentuk simplisia. Ya. Ketika proses sampling, ketika packaging, pengemasan atau repackaging. Kontaminasi juga bisa ketika disimpan simplisia ini atau pada saat transport. Ya. Jadi banyak macam dari kontaminasi ini. Coba kita lihat satu persatu. Ya, logam berat itu apa? Ya, logam berat biasa sering disebut dengan heavy metal. Logam berat adalah suatu senyawa alam ya, yang merupakan unsur yang memang ada di alam, yang kemudian dia ditunjukkan ya, mereka itu memiliki berat molekul atau massa relatif yang tinggi ya. Tapi ternyata kalau kita merujuk pada definisi yang ini ya, maka tidak semua sebenarnya ya, ada beberapa unsur yang dengan BM ataupun MR-nya tinggi itu tidak termasuk dalam heavy metal ya. Jadi untuk logam berat sering digunakan untuk menyebut ya kelompok yang masuk pada logam metal ya, ataupun kelompok metaloid atau semi metal yang dikaitkan dengan kontaminasi ya, dengan dia bisa menyebabkan kontaminasi yang kemudian dia juga potensial menyebabkan toksisitas ya. Jadi kalau di tabel periodik ini unsur mana yang termasuk heavy metal, kita bisa lihat pada unsur yang berwarna biru ya, mulai dari nomor unsur 21 ini ya. Nah, jadi ini masuk di logam berat. Sedangkan ya heavy metal juga masuk pada golongan semi metal atau metaloid, senyawa yang memiliki sifat seperti logam. Apa saja itu semi metalnya ini? Ya. Nah, jadi di sini dia semi metalnya. Ternyata logam berat ini bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan apabila dia terkonsumsi ya secara tidak langsung kan, jadi secara tidak langsung dari suatu produk herbal. Logam berat apa saja yang secara umum ya dalam regulasi WHO dan dari beberapa
negara ya yang mengaturnya itu tidak diperkenankan ada atau boleh ada tapi dibatasi pada batasan kadar tertentu. Yang pertama adalah arsenik ya. Yang kedua adalah timbal, kadmium, kromium, merkuri dan tembaga. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwasanya contohnya adalah ini dari di Kanada ya. Kalau dia masih dalam raw herbal material, suatu simplisia, maka arsen diperbolehkan ya, ada pada batasan maksimal adalah 5 ppm. Lead-nya 10 ppm, tembaga, dan seterusnya. Tapi kalau sudah berupa finish herbal product, seperti produk herbal yang sudah dikemas, seperti tadi, kapsul diapet, nah, maka kadar batasannya turun, ya, yakni sekitar 0,01 mg per day. Ya, karena sudah dalam bentuk sediaan yang diminum kan pil. Nah, sedangkan di beberapa tempat yang lain itu masih mensyaratkan ya dalam syarat herbal materialnya ya, atau ada juga ini Malaysia ini di finish herbal produknya. Ya. Namun secara umum ya WHO hanya mengatur ya meregulasi dua logam yang memang tidak boleh ada, yakni lead dan kadmium dengan batasan yang sudah ditentukan. Memangnya kalau melebihi batasannya ketika dikonsumsi, efeknya bagaimana? Nah, ini sudah ada penelitian ya, di mana apabila kelebihan dari arsenik, toksik metalnya adalah arsenik, ya, maka akan menyebabkan lung cancer dan skin disease. Ya, ini limitable limits-nya ya, 0,02 mg per liter. Ya. Kalau kadmium akan menyebabkan kidney damage, lung cancer, dan bone disorder. Merkuri akan menyebabkan neurological effect, kidney damage. Ya, jadi adanya logam berat ini akan memicu berbagai masalah kesehatan yang serius, yang tentunya tidak diinginkan. Kemudian kita lanjut pada kontaminasi pestisida. Ya, suatu tanaman obat selama pembudidayaan pasti ada gangguan dari hama, sehingga muncul penggunaan pestisida. Ya, pes itu artinya hama, sida itu artinya membunuh. Jadi pestisida ini suatu zat yang memang diberikan ya untuk membunuh hama ya selama proses budidaya itu ya tanaman. Kecuali kalau tanaman tersebut diklaim dia adalah tanaman organik, maka dia tidak menggunakan pestisida kimia ya, tapi semuanya itu dilakukan secara organik. Pestisida ada beberapa jenis ya, mulai dari insektisida, herbisida, fungisida, fumigan, ya, atau antiviral agent. Insektisida yang paling banyak digunakan dari golongan karbamat ya dan organofosfor. Biasanya sumbernya kalau dari produk herbal berasal dari mana? Dari air, bisa ya, dari tanahnya, during cultivation, selama proses kultivasinya ya, pembudidayaannya, atau setelah proses post harvest, setelah proses pemanenan. Ya terkadang tuh ada petani itu biar tanamannya tetap segar ya, tidak dikerubungin lalat atau serangga, selama transfer pemindahan dari tempat budidaya ke tempat produksi, itu mereka semprot lagi pestisida. Itulah kenapa kita kalau misalkan makan buah ya, itu sebelumnya kan disarankan untuk dicuci dulu, karena bisa jadi pestisidanya itu masih menempel pada permukaan buah. Ya. Kemudian ada herbisida, ada fungisida yang ini masing-masing bisa masuk ketika ini ya. Dari udara, dari tanah ya, air, during cultivation dan post harvest. Ini juga tidak diinginkan ya adanya pestisida ini. Kemudian kontaminasi yang berasal dari biologi. Ada mikroorganisme dan ada animal.
Untuk mikroorganisme bisa berasal dari bakteri ataupun dari jamur. Ya. Bakteri yang tidak diperkenankan ada adalah Staphylococcus, Pseudomonas, Salmonella species, Shigella species, dan Escherichia coli. Ya, yang biasanya mereka juga didapatkan pada tanah, post-harvest, processing, transportation, and storage. Penyimpanan yang nggak benar akan menimbulkan bakteri itu tumbuh. Ya, proses pengeringan yang belum optimum, kadar lembab dari simplicianya masih tinggi, maka ada risiko bakteri dan jamur juga akan tumbuh. Kemudian mikroorganisme jamur yang juga akan muncul ketika post-harvesting atau transport ataupun pada saat storage. Kemudian biological kontaminan yang berasal dari animal. Contohnya adalah dari parasit, ya, kemudian serangga ataupun yang lain, ya. Contohnya ini mouse extracta, pipisnya tikus misalnya, ya, atau ada dari cacing. Faktor eksternal lain, ya, selain kontaminasi adalah adulterasi. Adulterasi atau pemalsuan, ya, adalah penambahan bahan yang tidak relevan, bahan yang tidak tepat, atau bahan yang diganti dengan kualitas yang lebih rendah. Adulterasi ini sifatnya disengaja, ya. Pemalsuan ini sifatnya disengaja oleh produsennya. Apa saja yang ditambahkan? Yang pertama bisa jadi produsen tersebut menambahkan BKO, ya, pada simplicia atau pada produknya, bahan kimia obat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek yang cespleng, ya, yang langsung. Kalau kita biasanya kan herbal itu butuh waktu, ya, onset sampai muncul efeknya. Nah, kalau misalnya menggunakan bahan kimia itu kan cepat, ya, sakit kepala gitu minum obat sejam langsung sudah hilang sakit kepalanya, ya. Jadi ada penambahan BKO. Kemudian ada pemalsuan dengan diganti dengan tanaman lain, ya, seperti yang kemarin dicontohkan, ya. Temulawak itu paling sering dipalsukan dengan kunyit. Harganya beda, jauh, mahal temulawak. Banyak dimanfaatkan untuk pengobatan yang temulawak. Ya, karena seperti itu. Nah, kalau sudah dijadikan serbuk, mikroskopik serbuknya itu organoleptisnya kan mirip, ya, warnanya sama-sama kuning. Sehingga diganti dengan tanaman lain. Kalau penggantinya itu masih punya merupakan tanaman obat, ya, itu tidak terlalu beresiko, tapi coba bayangkan kalau ternyata diganti dengan zat kimia, ya, pewarna misalkan yang sama-sama warnanya kuning, atau diganti tanaman lain yang ternyata belum terbukti keamanannya, itu akan berbahaya. Atau penambahan bahan asing bukan merupakan bagian tanaman, ya, bisa jadi pasir atau logam, ya, logam-logam tertentu bisa jadi ada yang ditambahkan. Adulteration ini khususnya untuk penambahan BKO, ya, di Indonesia sendiri, baik dia berupa intermediate product simplicia, finish product herbal tea, atau finish product yang berupa sediaan obat tradisional, ya, itu tidak diperkenankan mengandung BKO atau bahan kimia obat. Itu regulasi yang diatur di Indonesia, ya. BKO itu tadi kan bahan kimia obat, adalah memang bahan obat yang sengaja ditambahkan, ya, untuk mendapatkan efek yang tadi saya bilang cespleng tadi, ya. Contohnya di sini adalah jamu Jawa asli Cap Sari Wedoro, ya, dimana klaimnya adalah untuk anti nyeri. Nah, ternyata ditemukan, ya, adanya phenylbutazone ditambahkan, ya. Kemudian ini kapsul Ashifa Al-Karoma, ya, yang dia untuk nyeri juga, ternyata ada paracetamolnya. Atau ada obat pelangsing, ya, ini biasanya ditambahkan BKO-nya adalah sibutramine, ya. Atau untuk obat kuat, ya, ini obat kuat dan tahan lama pagi. Nah, ini
ya. Ini biasanya ditambahkan suatu PKO namanya sildenafil sitrat atau nama merek komersialnya adalah Viagra. Ya. Jadi secara periodik Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, yang dimana di Indonesia regulasi terhadap obat tradisional ya, makanan, pangan, kemudian kosmetika itu kan berada di bawah regulasinya BPOM. BPOM secara periodik itu akan menyempling ya beberapa jamu yang terindikasi memiliki kandungan BKO. Nah, ini hasil dari samplingnya BPOM. BPOM itu tiap tahun akan merilis namanya public warning BPOM yang berisi list ya, nama pabrik atau produk yang dia bisa dicabut izin edarnya. Ya. Karena apa? Karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku regulasinya. Kemudian, faktor eksternal yang lain adalah misidentifikasi atau kesalahan identifikasi. Nah, ini dari dua tanaman yang ditampilkan di depan ini. Dua-duanya memiliki morfologi yang sangat mirip. Ya, ini bisa dilihat bentuknya ya. Herba. Ya, dengan bentuk bunga yang juga mirip. Yang membedakan hanyalah ini ada merahnya, yang sini tidak ada merahnya. Bentuk daun, morfologi daunnya mirip. Ya, filotaksisnya mirip, akarnya mirip. Ternyata setelah dibuat irisan ya, irisan melintang ya. Ini dari bagian batangnya ya. Ini juga nah bisa dilihat mirip sekali. Ini bisa menyebabkan kesalahan identifikasi. Kalau segar masih kelihatan ini bentuk daun bentuk bunganya merah. Tapi bayangkan kalau sudah kering. Ya, mirip. Apalagi kalau sudah dijadikan serbuk. Ya, pasti akan sangat membingungkan. Tanaman apa sih ini? Nah, yang sebelah sini ini Phyllanthus niruri, meniran. Ya, bahan dari stimuno ya, meniran. Untuk efeknya adalah imunomodulator. Ya, meregulasi dari sistem imun yang ada di tubuh. Stimuno sekarang lagi naik daun ya, banyak dipakai ya untuk meningkatkan sistem imun. Kemudian yang sebelah sini adalah Phyllanthus urinaria. Kalau Phyllanthus niruri, bahasa daerahnya ya, nama daerahnya adalah meniran. Kalau Phyllanthus urinaria, meniran merah. Ya, niruri ini meniran hijau. Urinaria, meniran merah. Kandungan senyawa kimia yang di dalamnya bagaimana? Ada kemiripan, tapi ada juga yang membedakan. Kenapa mirip? Karena sama-sama dari satu genus. Biasanya kalau dalam satu genus, itu ada kemiripan kandungan senyawa kimia. Ini genusnya sama, Phyllanthus. Ya. Ini salah satu contoh kasus misidentifikasi yang dilaporkan ya. Jadi ada seorang selebgram yang ingin merekam aksi makan aloe vera, ternyata selebgramnya keliru ya. Dia membelinya adalah agave americana yang beracun. Kalau aloe vera sendiri nih, aloe vera itu berdaging ya. Lidah buaya itu ada dagingnya, ada gelnya. Sedangkan agave itu cenderung tidak. Nah, ini ternyata salah. Nah, misidentifikasi ini biasanya itu tidak disengaja. Jadi karena keterbatasan pengetahuan terkait identifikasi suatu tanaman, maka itu sifatnya biasanya tidak sengaja. Kalau adulterasi tadi itu sifatnya sengaja ditambahkan. Ya, kalau ini tidak, karena dia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena makroskopiknya ini loh mirip. Gitu ya. Jadi ini yang aloe vera ya. Selanjutnya yang ini yang agave. Setelah kita mempelajari terkait faktor eksternal ya, tadi ada beberapa macam faktor eksternal mulai dari kontaminan, adulteration dan
misidentification. Selanjutnya kita membahas terkait faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi mutu simplicia itu salah satunya adalah kompleks fitochemical. Kompleks itu berarti artinya ya memang kompleks ya. Kompleks. Phytochemical, phyto itu tanaman, chemical itu kimia. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa senyawa kimia yang ada pada tanaman itu sangat kompleks. Ya. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi multi compound. Multi itu banyak, compound itu senyawa. Yang dikandung oleh tanaman itu banyak sekali senyawanya. Ini beberapa contoh saja golongan senyawa terbesar yang ada pada tanaman. Ya, tanaman bisa saja mempunyai senyawa alkaloid, ya, flavonoid, kemudian glikosida, saponin, fenolik, terpenoid, ya, golongan tanin ini semuanya merupakan metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman, yang biasanya juga dikaitkan dengan efek farmakologis ya dari tanaman tersebut. Nah, ini kompleks sekali. Ya, tiap tanaman memiliki jenis senyawa fitochemical yang berbeda. Ya, bisa jadi tanaman A hanya mengandung flavonoid fenolik, tanaman B bisa mengandung saponin, glikosida. Itulah kenapa pada penemuan obat yang berasal dari tanaman itu diawali dengan namanya screening fitokimia. Kita mau melihat fitokimia ya, senyawa kimia yang ada pada tanaman tersebut itu apa. Dari tanaman yang sama saja, misalkan sama spesiesnya, itu bisa jadi kadang hasilnya berbeda. Ya, mungkin secara kuantitatif jumlah senyawanya sama, tapi secara kualitatif ya ada yang kualitasnya itu tinggi, yang alkaloidnya misalnya, ada yang flavonoidnya ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya adalah ketidakseragaman kandungan senyawa aktif yang dikandung oleh tanaman. Ya, kalau tadi kita bicara yang sebelumnya itu lebih pada antar tanaman yang berbeda senyawa fitokimianya. Kalau ini ya, ketidakseragaman kandungan dari tanaman yang sama bisa jadi kandungannya bisa berbeda-beda. Tergantung oleh apa? Soil, tanah, ya. Faktor lingkungan tempat tumbuh tadi. Ya. Ada aturan harus ditumbuhkan, harus dibudidayakan pada tanah jenis apa agar kualitas dari kandungan fitokimianya itu juga baik. Kemudian kaitan dengan ketinggian. Ya. Misalkan tanaman tersebut ya, misalkan rimpang jahe ditanam di tepi pantai, di bukit, di gunung yang tinggi. Ya, ketinggian ini sangat berpengaruh. Ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanahnya. Ya, musim juga berpengaruh. Ya, misalnya tanaman A itu paling baik, senyawa aktifnya paling tinggi itu pada musim misalnya bulan Januari gitu ya. Kemudian kalau kita ambilnya sudah Oktober, kualitasnya sudah jelek. Ada yang seperti itu, tergantung musim. Kemudian suhu, ya, suhunya, kelembapannya, daerahnya kelembapannya tinggi, sering hujan ya, rainfall. Kemudian naungan matahari, nah itu berpengaruh semua. Karena kan yang memberikan efek farmakologis itu kan dikaitkan dengan kandungan metabolit sekunder yang pada slide sebelumnya tadi. Ya, di mana kandungan metabolit sekunder itu sangat banyak faktor yang mempengaruhinya. Kemudian bisa juga secara genetik, spesiesnya sama, tapi genetiknya beda sehingga menimbulkan beberapa varietas yang berbeda. Ya, nanti di belakang ada contohnya. Kemudian waktu perbenihan, ya, waktu penanamannya, perbenihannya kapan. Ini banyak sekali faktor ya, karena kan tumbuhan ini kan makhluk hidup ya, makhluk hidup yang menghasilkan senyawa fitokimia tadi. Ini salah satu contoh saja bahwa ketinggian itu berpengaruh terhadap kualitas dari senyawa yang ada di dalam suatu tanaman ya. Jadi ini ada suatu penelitian identifikasi komponen utama minyak atsiri temu kunci ya dari rimpang Kaempferia pandurata pada ketinggian tempat yang berbeda. Di sini disajikan ya bahwa peneliti meneliti
tempatnya yang pertama adalah di Kerjo ini, ketinggiannya 350 di atas permukaan air laut ya, dan Jumapulu yang lebih tinggi posisinya. Di sini dapat dilihat bahwasanya komponennya itu sama ya. Komponen senyawa minyak atsirinya ini sama, kamfen, 18-sineol, transosimen, kamfor, dan seterusnya. Ya. Namun bisa dilihat secara kualitasnya, ya, ini berbeda, ya, di mana kandungan kamfen itu lebih baik ketika berada di dataran tinggi, ya. Kamfor juga demikian. Tapi untuk komponen yang 18-sineol, transosimen, kemudian transgeraniol itu paling baik di yang rendah, ya. Kemudian ada metilsinamat yang di sini ternyata tidak ada di Jumapulu. Sehingga nanti kita akan sesuaikan. Kita itu mau mengambil ya senyawa aktifnya itu yang mana. Kalau kita mau mengambil dari tanaman itu yang tinggi kamfor, maka ambil panen dari daerah Jumapulu. Tapi kalau pengen metilsinamat, ya ambil yang lebih rendah, ya, daerah Kerjo ini. Jadi seperti itu ya. Ini menunjukkan bahwa ketinggian mempengaruhi mutu. Selanjutnya pengaruh varietas genetik ya. Nah, ini di sini ditunjukkan ada tanaman spesiesnya sama ya. Jadi tanamannya adalah Zingiber officinale, jahe ya. Di mana jahe itu ternyata ada 3 varietas genetiknya. Yang pertama adalah red ginger ya, jahe merah yang paling banyak dimanfaatkan ya. Kemudian small white ginger, jahe emprit ya, jahe putih kecil-kecil. Kemudian ada big ginger, jahe gajah ya. Ini yang membedakan. Selanjutnya kita lihat hasil penelitian ya terkait perbedaan volatile oil atau kandungan senyawa kimianya pada ketiga varietas tersebut. Nah, ini ambil contoh adalah senyawa kamfen ya. Ternyata yang paling tinggi adalah pada jahe gajah, disusul pada jahe merah, dan baru jahe emprit. Sedangkan 26 oktadien yang paling tinggi adalah pada jahe emprit. Ya. Selanjutnya benzen paling tinggi adalah pada jahe merah. Walaupun secara rata ini sepertinya kandungan volatile oil pada jahe merah ini lebih tinggi dari kedua varietas jahe yang lainnya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya spesies variasi genetik itu menunjukkan bahwa ada yang berbeda gitu ya. Jadi akan mempengaruhi mutunya. Oke, kemudian apa namanya? Naftalinon ini ya. Naftalinon ini pada jahe emprit dia tidak ada. Karena adanya kendala ya terkait internal dan eksternal tadi yang sudah kita bicarakan pada slide sebelumnya yang ternyata mempengaruhi mutu dari Simplicia, maka ada solusi ya, yang bisa kita lakukan agar Simplicia kita tetap bermutu. Kendala eksternal bisa dihadapi dengan pelaksanaan GACP, yaitu Good Agriculture and Collection Practices, yang sudah diatur oleh WHO. Kemudian GMP, Good Manufacturing Practices Herbal Medicine, yang juga sudah diatur oleh WHO. Kalian bisa cari ya. Kemudian ada kalau di Indonesia namanya CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, di sini itu mengatur apa? Mengatur semuanya ya. Kemarin juga ada pedoman panen dan pasca panen dari Kemenkes ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menjamin mutu. Ya, pada GACP, pada GMP, pada CPOTB itu semuanya diatur, mulai dari proses panen, pasca panen, peralatan yang digunakan, sarana prasarana, SDM yang melaksanakan prosesnya sesuai dengan SOP-nya, itu semuanya diatur. Sedangkan kendala internal yang berasal dari material yang ada di dalam tanaman, maka bisa diatasi dengan standarisasi Simplicia dan standarisasi ekstrak. Ya,
Standarisasi itu berasal dari kata standar yang mendapatkan akhiran isasi ya. Standar itu batasan minimal. Standar ya. Jadi dilakukan proses ya. Sampel kita bandingkan dengan standarnya. Nah, standarnya itu mana? Nah, standarnya misalnya standarnya wanita tinggi itu kalau tingginya 175. Kalau di bawah itu berarti dia tidak tinggi. Ya, maka harus memenuhi itu dulu, standar dulu baru dikatakan kualifikasinya bermutu. Nah, standar dari Simplisia bisa kita lihat di Farmakope Herbal Indonesia. Di situ ada beberapa parameter standarisasi Simplisia. Ya, mulai dari parameter spesifik dan non-spesifik. Ekstrak juga demikian. Ya, untuk kendala terkait mutu ini ya, proses-proses standarisasi CPOTB, GMP, GACP akan saudara pelajari lebih lanjut pada semester yang lebih tinggi. Ya, pada semester 1 kita hanya sampai pada kendala-kendala yang mempengaruhi mutu, Simplisia, dan solusinya bagaimana secara sekilas saja. Baik untuk topik perkuliahan kita terkait Simplisia yang ditinjau dari aspek mutunya sudah selesai ya. Silakan dipelajari kembali. Selamat belajar dan terima kasih.